Secret Lovers, jalan-jalan di kota lama Semarang, vibe-nya tuh kayak lagi di Belanda ya. Bisa dibilang versi mini Eropa di tengah Jawa. Gak heran deh kalau jadi cagar budaya sekaligus kawasan wisata yang hits. Bukan cuma estetik, tapi juga penuh sejarah. Kota lama Semarang memang sengaja dibuat persis dengan apa yang ada di Eropa pada masanya. Termasuk konsep tata ruang kotanya. Pantas aja kalau dijuluki Little Netherlands. Pada masa Hindia Belanda, kota lama Semarang adalah pusat pemerintahan, perdagangan, dan juga tempat tinggal kaum-kaum Eropa. Kota lama ini berfungsi sebagai gerbang utama perdagangan Jawa yang menghubungkan Nusantara dengan Eropa, Timur Tengah, hingga Tiongkok untuk ekspor-ekspor komoditas seperti gula, kopi, dan juga rempah-rempah. Salah satu bangunan peninggalan Belanda dan spot hidden gem adalah Gedung Oude Trap, gedung lawas dengan karakter kuat, arsitektur khas gaya kolonial. Nama Oude Trap sendiri berasal dari bahasa Belanda yang merujuk pada desain interior gedung yang punya tangga khas Eropa zaman dulu. Tangga berbentuk melingkar yang jadi ikon serta daya tarik utama gedung ini. Sekarang sih gedung Oude Trap menjadi ruang publik atau ruang berekspresi bagi anak-anak muda. Dan terbuka untuk umum loh. Gedung ini juga menjadi tempat diselenggarakan berbagai kegiatan pameran dan pertunjukan kesenian. Nah, dulunya gedung Oude Trap ini dibangun pada sekitar abad ke-18, tepatnya tahun 1834. Dulunya fungsi gedung ini adalah gudang rempah, cengkeh, dan juga gambir. Ya, semacam jadi tempat persediaan komoditas Nusantara untuk diekspor ke Eropa. Dan gedung ini juga difungsikan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan administrasi Hindia Belanda. Tak jauh dari gedung Oude Trap, ada juga gedung ikonik dengan gaya arsitektur neoklasik yang jadi spot foto favorit wisatawan. Yap, Gedung Marba. Gedung ini pernah jadi gedung tertinggi di Semarang pada masanya. Bayangin aja, zaman dulu kayak gedung pencakar langit versi kolonial. Gedung ini dibangun tahun 1904, tapi dulu namanya bukan Gedung Marba, melainkan sebuah toko modern bernama The Zeekel yang menjual barang-barang impor kelas menengah ke atas untuk penduduk Eropa di Semarang. Dan sekarang, gedung yang simetris dan elegan ini jadi cagar budaya juga loh. Setelah toko Zeekel gulung tikar pada tahun 1930, gedung ini dibeli oleh saudagar kaya dari Yaman yang bernama Marta Barjunet. Akhirnya gedung ini berubah namanya jadi Marba, yang merupakan akronim dari saudagar kaya itu. Dan gedung ini difungsikan menjadi kantor pelayaran ekspedisi muatan kapal laut. Di antara bangunan-bangunan tua yang memancarkan nuansa masa lalu, ada satu gedung yang bukan cuma berdiri gagah, tapi juga hidup kembali dalam versi modern yang elegan. Namanya Gedung Spiegel. Lokasinya di depan Gedung Marba. Dulunya sih tos serba alias toko serba ada yang didirikan oleh Adler pada tahun 1895. Sedangkan Hermann Spiegel menjabat sebagai manajernya. 5 tahun kemudian, Hermann Spiegel mengambil alih sepenuhnya dan jadi pemilik tunggal. Ia pun meninggalkan jejak namanya di bagian atas bangunan, bertepatan dengan transformasi tokonya menjadi perseroan terbatas di tahun 1908. Nah, ini nih, Gedung Spiegel nih. Ini dulunya adalah toko yang menjual berbagai kebutuhan orang Eropa, mulai dari pakaian, perabotan, sampai dekorasi. Dan dulunya ini jadi pusat utama perbelanjaan masyarakat kolonial di Semarang. Nih, tuh gedungnya tuh. Seiring waktu bergulir, kejayaan Spiegel sebagai toko serba ada pun perlahan memudar. Terlebih setelah pemerintah Hindia Belanda angkat kaki dari Indonesia. Bangunan pun sempat terabaikan. Bahkan, Gedung Spiegel pernah difungsikan sebagai gudang dengan kondisi yang gak kerawat. Tapi, 8 Juni 2015 lalu, setelah masa restorasi yang cukup lama, gedung ini kembali difungsikan menjadi Spiegel Bar dan Bistro. Fungsinya pun berubah dari tos serba, gudang, dan sekarang tempat makan atau restoran yang cocok untuk hangout sambil menikmati suasana kota lama Semarang.